Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan dan dalam kondisi bagaimana saja Islam Allah membolehkan ikhtilat, campur baur laki-laki perempuan yang bukan mahram dalam satu tempat? Ini membutuhkan penjelasan terlebih dahulu. Apa itu ikhtilat? Apa itu ikhtilat? Kalau bercampur baur bahasanya dah ada tampik nama bulian. Kalau maknanya campur baur, ya. Sekarang kan konsep ikhtilat itu yang menjadi objek hukum. Apakah keberadaan laki-laki dan wanita di satu tempat kemudian otomatis itu disebut ikhtilat? Ya tidak. Ikhtilat itu adalah khalat, bercampur. Tidak ada batas, tidak ada jarak. Kalau setiap orang berada di dalam suatu ruangan ada laki-laki dan perempuan ikhtilat, dan akibat dari ikhtilat itu adalah haram. So ikhtilat itu campur-campuran. Kalau dari sisi bahasa, samo jo mencampur adonan. Nah, bercampur baur, kan itu yang diterjemahkan. Kalau maknanya bercampur baur, dimanapun dan kapanpun tidak boleh, kecuali antara mereka ada ikatan mahram atau ikatan pernikahan. Nah, cuma sekarang yang jadi persoalan, apa yang dimaksud ikhtilat? Yang atas dasar itu lekat hukum pelarangan. Itu ketika keberadaan antara dua jenis ini di suatu tempat, kemudian terjadi pembauran yang mengakibatkan timbulnya syahwat dan berpeluang bangkitnya fitnah atau munculnya fitnah antara mereka, karena antara mereka tidak ada ikatan yang membolehkan hal yang demikian. Baru ikhtilat. Kalau di masjid, laki-laki di mungko, bapak di belakang. Tidak ada, maaf, terbalik. Ibu-ibu di belakang. Nah, tidak ada pun pembatas ini, ya, tirai ini. Apakah itu disebut ikhtilat yang diharamkan? Tentu tidak. Kenapa? Karena di masa Nabi, tirai seperti ini pun tidak ada. Tidak ada tirai batas salat antara laki-laki dan perempuan di masa Rasul. Karena itu ada berbagai peristiwa, laki-laki kadang melihat-lihat perempuan di belakang melalui sela ketiaknya dan berbagai macam. Nah, itulah yang dijadikan pemahaman oleh sebagian ulama sebagai alasan bahwa saf yang laki-laki itu afdalnya di depan, saf perempuan itu di belakang. Nah, jadi tidak semua keberadaan dua jenis manusia di satu tempat itu otomatis disebut ikhtilat. Kalau ikhtilat itu terjadi dengan syarat seperti tadi, maka mau dimanapun, mau di masjid, ini contoh ya, di masjid, tapi duduk di situ, pak surang, ibu surang, suami istri tidak berdusana, tidak, terserah itu berseling-seling, kan ibu sajinya, terserahlah mau di mana, itu ikhtilat namanya. Nah, salah satu yang sangat menyedihkan hari ini katanya sebagai teori pembelajaran di lokal, anak perempuan dan anak laki-laki disebangkukan. Itu salah satu bentuk ikhtilat yang terlarang. Kenapa? Karena kemunculan fitnah. Bayangkan semeja, galiknya nyeculik ke. Nah, tetapi kalau keberadaan di suatu tempat ada laki-laki dan perempuan, tapi tidak bercampur baur, ada batasan-batasan antara mereka,
Ya kan nyo bisa mencalik. Kalau urusan mencalik tidak otomatis mencalik haram. Kalau begitu tidak boleh ke pasar. Nah gitu. Karena itulah makanya ada petunjuk ghaddul basar. Tundukkan pandangan. Jangan ikuti an-nazrah. Pandangan pertama dengan pandangan berikutnya. Itu pertanda bahwa antara laki-laki dan perempuan bisa berinteraksi di dalam kehidupan. Dalam batasan yang tidak menimbulkan fitnah dan tidak membangkitkan syahwat. Jadi begitu kira-kira.